Hello guys, pertama sekali aku mengucapkan ribuan terima kasih kepada salah seorang daripada subscriber di luar sana sebab ingin aku mereaction satu video ni daripada update pertahanan, di mana kalau kita tengok judul video dia, heboh. Rusia bersiap sedia menjadi sekutu militer Indonesia jika pembelian jet tempur Sukhoi 35 sukses. Hello guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Bagi yang baru saja masuk ke channel YouTube aku ataupun yang sudah dulu subscribe channel aku dan datang kembali untuk menonton video di channel aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Tapi yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe. Subscribe itu gratis, subscribe itu free, just klik button subscribe. Kepada subscriber di luar sana yang sentiasa menyokong channel aku, yang sentiasa menonton video di channel aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Dan aku hanya mampu untuk mendoakan semua subscriber di luar sana, semua viewers di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel update pertahanan di mana kalau kita tengok judul video dia, heboh. Rusia bersiap jadi sekutu militer Indonesia jika pembelian jet tempur Sukhoi 35 sukses. Wow. Di mana kalau kita tengok durasi video ni dalam 8 minit, apa-apa pun jom kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit kupasan mengenai video kita pada hari ini. Tapi sebelum itu aku mengalu-alukan subscriber di luar sana, viewers di luar sana, mari komen di bahagian komentar di bawah mengenai judul video kita pada hari ini. Bagilah idea, bagilah pendapat apa yang bernas mengenai video kita pada hari ini. Halo guys. Yes, Sukhoi 35 di antara Indonesia dengan Rusia. Quality Sukhoi 35 Rusia ni guys. Dia punya kata pesawat ni multifunction. Breaking news. Update pertahanan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia update pertahanan untuk dapat menonton berita ini sampai habis, agar dapat memahami isi beritanya. Dilansir dari laman berita resmi zonajakarta.com, dikabarkan, Indonesia sedang on proses pembelian jet tempur Sukhoi Su-35. Su-35 sendiri akan jadi jet tempur utama negara kesatuan Indonesia. Walhasil bila Indonesia mendatangkan jet tempur Su-35, daya deteren TNI AU semakin meningkat. Namun siapa sangka, baru-baru ini Indonesia dihebohkan dengan kabar yang mana jika Indonesia berhasil memboyong Su-35 ke Indonesia, maka pemerintah Rusia akan lakukan hal ini. Seperti apa kelanjutan beritanya, simak sampai habis. Sabar, mau tahu apa tuh? Rusia sendiri dinilai bisa menjadi pemasok senjata potensial bagi Indonesia. Apa yang hendak dilakukan Indonesia mendapat sambutan hangat dari Moskow. Betapa spesialnya Indonesia diperlakukan oleh Rusia. Rusia menyatakan kesiapannya akan hal ini di mana mereka bisa memenuhi pesanan jet tempur Su-35 untuk Indonesia. Hal ini pernah diungkapkan oleh mantan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikhail Galuzin. Jubir Layanan Federal Rusia untuk Kerjasama Teknis Militer, Valeria Reshetnikova juga mengungkapkan, bila Rusia siap memenuhi pesanan jet tempur Su-35 ke Indonesia. Kami dengan yakin menegaskan, bahwa pihak Rusia berniat memenuhi kontrak ini, ujar Reshetnikova seperti dikutip dari TASS. Apabila tak ada aral melintang, maka pembelian jet tempur Su-35 Indonesia akan segera tuntas walau ancaman sanksi CAATSA menanti. Galuzin menegaskan, bila Rusia siap jadi sekutu militer Indonesia,
Kerjasama ini menunjukkan bahwa Rusia siap menjadi sekutu militer yang bisa diandalkan Indonesia, ujar Galuzin seperti dikutip dari Antara News beberapa waktu lalu. Galuzin menjelaskan bila Rusia tak akan memberikan syarat politik apapun agar Indonesia bisa secepatnya memiliki jet tempur Su-35 keinginannya itu. Kesepakatan pembelian senjata ini menunjukkan kepada publik Indonesia bahwa Rusia adalah sekutu yang bekerja sama dengan prinsip saling menghormati tanpa melibatkan persoalan politik, kata Galuzin. Baginya, jika pembelian jet tempur Sukhoi Su-35 sukses maka akan menguntungkan kedua negara. Kesepakatan ini tentu saja akan menguntungkan kedua negara, jelas Galuzin. Dikutip dari Sina.com, para pilot Angkatan Udara China yang pernah mengoperasikan Su-35 juga turut mengeluarkan pendapatnya. Yang jadi masalah fatal menurut pilot Angkatan Udara China ialah radar Irbis E pada jet tempur Sukhoi Su-35. Irbis E yang masuk dalam kategori radar PESA, atau Passive Electronically Scan Array, dinilai tidak bisa mengukur jarak serta mengunci sasaran secara tepat. Namun, Angkatan Udara China kemudian malah memilih mengendarai jet tempur buatan lokal yakni J-11D, J-10 dan J-16 di mana nama pertama merupakan ciplakan dari Su-35. Alasan mereka sederhana, karena J-11D sudah dilengkapi radar AESA. Patut dicurigai, pernyataan China ini karena sedari dulu Beijing kerap menjelek-jelekkan produk militer Rusia dan mengklaim hasil jiplakannya lebih baik. Setidaknya TNI Angkatan Udara tak akan terpengaruh. Hal ini dalam keputusannya mengakuisisi jet tempur Su-35. Hal itu dilaporkan pada tahun 2019 lalu, saat kapal induk China Type 001A sedang menjalani pengujian akhir dan segera dioperasikan. Ini merupakan kapal induk buatan China pertama yang dibuat sendiri dengan kemampuan membawa 40 jet tempur. Namun, yang jadi masalah adalah jumlah jet tempur J-15 buatan China. China dikatakan memiliki jumlah jet tempur J-15 yang tidak memadai, digunakan pada kapal induk 001. Menurut surat kabar Rusia, model pesawat tempur J-15 telah diproduksi secara massal di China sejak 2013. Namun, meski berhasil membuat tiruan Su-35, ternyata ada konsekuensi serius yang diperoleh China, karena tiruannya tidak sempurna. Hal itu dilaporkan pada 2019 lalu, saat kapal induk China Type 001A sedang menjalani pengujian akhir dan segera dioperasikan. Ini merupakan kapal induk buatan China pertama yang dibuat sendiri dengan kemampuan membawa 40 jet tempur. Padahal dua negara itu sedang diancam sanksi CAATSA karena membeli alutsista dari Rusia. Tapi Amerika Serikat bisa memberi pengecualian asalkan apa yang mereka punya untuk melawan China. Polemik pembelian jet tempur Sukhoi Su-35 Indonesia pun demikian. Amerika mengancam sanksi kepada Jakarta. Dikutip dari Military.com, namun mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Jim Mattis menjelaskan jika negaranya tak boleh sembarangan menjatuhkan sanksi CAATSA kepada Indonesia. Karena dengan dukungan militer Amerika Serikat dan diperbolehkannya Indonesia memiliki jet tempur Su-35 bisa digunakan melawan China. Ada negara-negara di dunia yang mencoba untuk berpaling dari senjata dan sistem yang sebelumnya bersumber dari Rusia, kata Mattis pada tahun 2018 lalu saat menjabat Menteri Pertahanan Amerika Serikat di hadapan Komite Angkatan Bersenjata. Kita hanya perlu melihat ke India, Vietnam dan beberapa negara lain untuk menyadari bahwa pada akhirnya kita akan menghukum diri kita sendiri, kalah melawan China di masa depan dengan kepatuhan ketat terhadap CAATSA, tambah Mattis. Ia melihat jet tempur Su-35 bisa dimiliki Indonesia di mana dengan koridor-koridor tertentu salah satunya untuk menjaga Natuna dari gangguan China. Indonesia, misalnya, berada dalam situasi yang sama, mencoba beralih ke lebih banyak pesawat kami, sistem kami, tetapi mereka harus melakukan sesuatu untuk mempertahankan warisan militer mereka, Su-2730 ke Su-35, kata Mattis. Tapi belum diketahui apakah saat ini saran Mattis bakal didengar oleh Joe Biden dengan mengizinkan Indonesia memiliki Su-35 dan terhindar dari sanksi CAATSA.
Oh, pening guys kalau mau kita fahami betul-betul. Tapi selepas ni kita akan tengok huraiannya. Dia banyak benda yang kita kena faham lah. Untuk mendapatkan Sukhoi 35 ni, terpaksa negara-negara yang seperti Amerika Syarikat yang sebelum ni tidak setuju, tetapi terpaksa setuju. Mantap, Sukhoi 35. Kita tengok video sebentar tadi di mana Rusia akan menjadikan Indonesia ini sekutu bagi Rusia. Kalau kita tengok data yang diperolehi, kalau kita tengok video tadi, memang betul Rusia sendiri mengakui bahawa jika pembelian jet tempur Sukhoi 35 ini berjaya dilakukan oleh Indonesia, secara automatik Indonesia akan menjadi sekutu kepada Rusia. Tapi kalau kita tengok sebelum ini, banyak betul tentangan daripada Amerika Syarikat sebenarnya yang menjadi punca. Kenapa Sukhoi 35 ini lambat ataupun tidak berjaya dibuat pembelian oleh Indonesia kepada Rusia. Kita tengok selepas saja isu di Natuna di mana dia melibatkan China. Dan kalau kita tengok China ni semakin mahu berlawan dengan Indonesia. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya Indonesia mendapat sokongan penuh daripada Rusia dan juga Amerika Syarikat. Sebenarnya ada konspirasi sebenarnya kenapa Amerika Syarikat yang dulu tidak bersetuju Sukhoi 35 daripada Rusia ini dibuat pembelian oleh Indonesia. Tetapi kini Amerika Syarikat begitu bersetuju Indonesia untuk mendapatkan Sukhoi 35 daripada Rusia. Sebenarnya kalau kita tengok dalam isu di Natuna ni, di mana Amerika Syarikat begitu mahu menolong Indonesia dalam menyelesaikan masalah di Natuna, di mana isu di Natuna ini telah diambil dan telah dikabarkan di NATO. Dan kalau kita tengok sekarang, NATO telah campur tangan dalam isu di Natuna. Sebab kalau kita tengok kenapa Amerika Syarikat begitu bersetuju dengan Indonesia membuat pembelian kepada Sukhoi 35 daripada Rusia, sebab Amerika Syarikat tidak mahu China mendapat Natuna daripada Indonesia. Sebab kalau kita tengok, apabila China dapat sahaja Natuna ini daripada Indonesia, secara automatik Natuna akan menjadi pangkalan ketenteraan kepada negara China. Semua ketenteraan ataupun armada ataupun alusista di China akan berpindah ke Natuna. Ini sebenarnya adalah salah satu strategi peperangan yang telah dirancang oleh China. Dan kalau kita tengok, apabila berpindah saja pangkalan ketenteraan China di Natuna, ini sebenarnya akan menyukarkan lagi pihak Amerika Syarikat akan menyerang kepada China. Oleh sebab itulah sebenarnya kalau kita tengok Amerika Syarikat begitu sekarang macam bersetuju untuk Indonesia membuat pembelian kepada Sukhoi 35 daripada Rusia untuk memperkuatkan lagi pertahanan Indonesia di Pulau Natuna daripada terus diganggu daripada China. Bermakna di sini ada kepentingan kenapa Amerika Syarikat bersetuju ataupun tidak mengganggu Indonesia untuk mendapatkan Sukhoi 35 daripada Rusia. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya Rusia ini merupakan negara yang paling rapat dengan Indonesia. Jadi tidak mustahil dalam apa-apa situasi Rusia akan menyokong kepada Indonesia dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Yang menonton video aku dari mula sampai habis, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu memang awesome, memang terbaik. Tapi yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Guys, akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.